kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan yang baru dan sebentar kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk ke hadiratnya Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai mesbah pagi kita. Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi dalam ibadah mesbah pagi kita hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kami. Ajar kami selalu mengerti bahwa rencana Tuhan itu selalu indah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau datang menyembah Engkau. Biarlah bersama dengan Tuhan kami bisa, bersama dengan Tuhan kami kuat, dan bersama dengan Tuhan kami mampu menghadapi setiap tantangan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku, dan anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar dan selalu melimpah dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berbicara atas kehidupan kami, biar kami boleh belajar tentang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Untuk yang bertugas share bacaan, kami serahkan kepada Kak Angelika. Selamat pagi, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Imamat 20. Satu orang akan membaca 2 ayat. Saya mulai. Kudusnya umat Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang, baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Selanjutnya Bang Joshua. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum dia mati, Selanjutnya Kak Esther. Maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya, dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, dan semua orang yang turut berzina mengikuti dia, yakni berzina dengan menyembah Molok. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Selanjutnya Kak Lirawati. Maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Selanjutnya Kak Eudia. Apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Selanjutnya Kak Evi. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati. Mereka telah melakukan suatu perbuatan keji, maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri.
Selanjutnya Kak Meria. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum. Ia dan kedua perempuan itu harus dibakar, supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Selanjutnya Kak Karlina. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati, dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga. Bila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin, haruslah kau bunuh perempuan dan binatang itu. Mereka pasti dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Selanjutnya Kak Priska. Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang, dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya. Orang itu telah menyingkapkan aurat saudaranya perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang bercemar kain, jadi ia menyingkapkan aurat perempuan itu dan membuka tutup lelerannya, sedang perempuan itu pun membiarkan tutup leleran darahnya itu disingkapkan, keduanya harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Selanjutnya Kak Yeni. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu atau saudara perempuan ayahmu, karena aurat seorang kerabatnya sendirilah yang dibuka, dan mereka harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan istri saudara ayahnya, jadi ia melanggar hak saudara ayahnya. Mereka mendatangkan dosa kepada dirinya, dan mereka akan mati dengan tidak beranak. Selanjutnya Kak Iren. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu kecemaran karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki dan mereka akan tidak beranak. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya itu, supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam sana. Selanjutnya Bang Siska Gades Riman. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari depanmu, karena semuanya itu telah dilakukan mereka, sehingga aku muak melihat mereka. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Kamu harus membedakan binatang yang tidak haram dari yang haram, dan burung-burung yang haram dari yang tidak haram, supaya kamu jangan membuat dirimu jijik oleh binatang berkaki 4, dan burung-burung, dan oleh segala yang merayap di muka bumi, yang telah kupisahkan supaya kamu haramkan. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini, Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikmu. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Puji nama Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan dan saatnya kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Kak Priska. Baiklah, shalom, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Renungan kita, saya beri judul Kumilikmu. Kita tahu bahwa kejahatan manusia semakin hari semakin banyak dan beragam bentuknya.
Tak jarang pula kita dengar bahwa banyak mereka yang beragama Kristen mengaku pengikut Kristus atau seorang hamba Tuhan yang menjadi pelaku kejahatan tersebut. Apakah orang-orang yang seperti ini layak disebut milik kepunyaan Tuhan? Tentu saja umat kepunyaan Allah pasti memiliki karakter yang sama seperti Kristus di dalam kehidupannya sehari-hari, baik itu lewat perkataan kita, pikiran, dan perbuatan. Maka dari itu, saat ini kita akan belajar bagaimana hidup orang yang menjadi milik kepunyaan Tuhan di dalam Imamat 20 ini. Yang pertama, seseorang yang milik Kristus milik Allah adalah seorang yang berpegang pada ketetapan dan peraturannya serta melakukannya. Kita bisa baca di dalam ayat 8 dan ayat 22. Dikatakan, demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Dan di ayat 22 juga dikatakan hal yang sama. Hal ini diulang secara dua kali, berarti hal ini menunjukkan bahwa perintah itu sangat penting bagi setiap kita yang menjadi milik Allah. Ketetapan dan peraturan yang seperti apa yang harus kita pegang? Hal ini sudah dijabarkan dalam ayat-ayat dalam Imamat 20. Yang pertama dapat kita simpulkan yaitu peraturan mengenai penyembahan berhala, yaitu dalam ayat 2 dikatakan engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati. Lalu yang ayat 6 tentang roh-roh peramal, orang-orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Nah, di sini jelas hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena hal ini juga terkait dengan perintah Tuhan yang kedua, yaitu jangan menyembah Allah lain selain Allah sendiri. Nah, yang pertama yaitu peraturan mengenai penyembahan berhala, lalu yang kedua peraturan dan ketetapan yang bagaimana yang harus kita pegang, yaitu mengenai ayah dan ibu. Di ayat 9 dikatakan, apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Nah, tentu saja hal ini juga terkait dengan hukum Taurat yang kelima, yaitu hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Lalu yang ketiga, sebagai umat Tuhan, sebagai milik Tuhan, peraturan apa yang harus kita pegang yaitu mengenai perzinahan. Dijelaskan mulai ayat 10 sampai 21, yaitu mengenai perzinahan terhadap istri atau suami orang lain, lalu terhadap saudara sendiri, terhadap berkelamin kepada hewan sesama jenis, mesum dan sebagainya, dijelaskan jelas di Imamat 20 ini. Nah, hal ini juga terkait dengan perintah Tuhan yang ketujuh, yaitu jangan berzina. Imamat 20 ini menjabarkan kepada kita mengenai perintah-perintah Tuhan yang harus dilakukan setiap kita yang menjadi milik kepunyaan Allah. Maka dari itu, jika kita semua adalah orang yang berani berkata kita adalah milik Allah, maka kita juga harus bertanggung jawab melakukan semua perintahnya. Lalu poin yang kedua sebagai bagaimana hidup orang yang menjadi milik Allah, yaitu tidak hidup serupa dengan dunia. Di ayat 23 dikatakan, janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari depanmu. Dalam ayat ini jelas kita mengetahui bahwa Tuhan memberi kita perintah agar kita tidak menjadi sama atau serupa dengan orang yang hidupnya tidak sesuai dengan ketetapan Allah. Artinya kita harus berani berbeda. Kita harus mengambil suatu langkah yang berbeda dengan orang dunia, baik itu lewat pikiran kita, perbuatan kita, dan perkataan kita dalam kehidupan sehari-hari. Hendaklah semuanya itu harus sesuai dan berpadanan dengan firman Tuhan. Seringkali kita merasa takut atau malu jika kita berbeda dengan orang lain. Nah, saat ini kita harus belajar, kita nggak usah takut jika kita dianggap aneh atau berbeda dengan yang lainnya. Selagi apa yang kita pegang adalah hal yang benar, biarlah fokus dan tujuan kita bukan mengenai apa yang akan orang lain katakan atau apa yang dapat menyenangkan hati orang lain, tetapi biarlah
hidup kita itu fokus kepada apa yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Jika kita sudah menjalankan ketetapan dan perintah Tuhan, percayalah, maka janji Allah akan digenapi dalam kehidupan kita. Seperti bangsa Israel yang dijanjikan tanah yang berlimpah susu dan madunya kepada bangsa Israel, biarlah kita semua percaya bahwa ketika kita sudah berpadanan dengan firman Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, kita juga akan menerima janji yang sama. Meskipun tidak selalu berhubungan dengan hal-hal materi, tapi percayalah berkat Tuhan, kemurahan Tuhan akan berlimpah-limpah mengikuti setiap langkah kehidupan kita. Maka dari itu, setiap kita yang adalah milik Allah, biarlah kita tetap berpegang kepada perintah Tuhan, kita tidak melakukan penyembahan berhala, tidak berzina, dan tidak melawan kedua orang tua kita. Dan kita tidak hidup serupa dengan dunia, tetapi kita boleh berubah sesuai dengan perintah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita bagaimana selayaknya kita menjadi milik kepunyaannya Tuhan. Dan kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dibawakan oleh Kak Lirawati. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami ucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh bangun dengan kesehatan baru, kekuatan baru daripada Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, pakai kami Tuhan, dimanapun kami berada, supaya kami hidup Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, sebelum kami menaikkan setiap doa dan permohonan kami, terlebih dahulu ampuni kami Tuhan atas keberdosaan kami. Kami tahu Tuhan terkadang kami melanggar apa yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Namun kami percaya Tuhan mengampuni kami. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Republik Indonesia ini. Tuhan yang memberkati setiap pemimpin kami, mulai dari presiden kami beserta dengan jajarannya, dan bahkan Tuhan setiap yang bertugas Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan berkati. Tuhan urapi, Tuhan pakai. Sekiranya Tuhan mereka melakukan pekerjaan dan bahkan melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka Bapa seturut dengan kehendaknya Tuhan. Sehingga Bapa, negara kami ini semakin maju dan berkembang. Dan bahkan Tuhan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Bapa buat setiap gereja-gereja kami, dan bahkan setiap gembala yang menggembalakan umatnya Tuhan pakai, Tuhan urapi, sehingga Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa yang terpanggil, dan bahkan kemuliaan Tuhan semakin dipermuliakan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat keluarga kami, teman-teman kami yang tidak beruntung dengan kami, yang ada di panti jompo, panti asuhan, yang ada di jalanan, di penjara. Tuhan berkati mereka Bapa. Tuhan berikan sukacita dan bahkan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang menolong mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat keluarga kami yang jauh daripada sisi kami. Tuhan yang berkati mereka Tuhan. Tuhan yang tahu apa yang menjadi kondisi mereka dan bahkan pergumulan mereka, Tuhan yang boleh tolong mereka Tuhan. Jika ada keluarga kami yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada keluarga kami yang sedang berduka, Tuhan hibur Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat setiap kami yang boleh hadir pada mesbah pagi hari ini. Engkau tahu Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang boleh beri kekuatan kepada kami, sehingga kami mampu Tuhan melewati setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan Tuhan, seturut dengan kehendak-Nya Tuhan. Bapa yang baik, ini kehidupan kami Tuhan, biarlah
Dalam satu hari ini kami mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam Tuhan pengasihan-Mu, bahwa kami mengerti rencana Tuhan. Bapa, ini kehidupan kami serahkan semuanya hanya dalam Tuhan pengasihan-Mu. Di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hamba berdoa Tuhan berkati kami, pribadi lepas pribadi, berkati setiap teman-teman yang hadir yang datang kepada Tuhan dengan pergumulan mereka pada pagi hari ini. Berkati Angelica, berkati Carlina, berkati Priska, berkati Siska, berkati Esther dan Rai Santo, berkati Echa, berkati Kaifi, berkati Meriah, berkati Yeni, berkati Iren, dan berkati Lira dengan berkat yang spesial dari Tuhan. Kami juga berdoa buat teman kami tidak hadir, ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Kami juga satukan hati berdoa buat orang tua, Papa dari Malven yang sedang lemah, sakit. Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, supaya Malven juga bisa tetap mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan kami. Tuhan berkati kami. Mari kita arahkan hati kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan yang indah dari Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita semuanya pagi ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan dengan iman, kita katakan amin. Selamat Baik pagi. teman-teman, sedikit informasi untuk yang melayani minggu depan. Yang pertama itu host akan dilayani oleh Sisga, share bacaan oleh Kak Irawati, share renungan oleh Kak Echa, dan doa syafaat oleh Kak Iren. Demikian. Terima kasih semua. teman-teman. Ya, sampai jumpa minggu depan. Thank you Priska, thank you yang sudah melayani. Karina, Ira, thank Bye. you. Ya, Tuhan berkati.